Kasus Raffi Ahmad memasuki babak baru. Kemarin Raffi dilarikan ke Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Begitu cepat proses pemindahan Raffi dari BNN ke Lido, Sukabumi semalam. Benarkah Raffi akan direhab? Lalu bagaimana dengan penangguhan penahanan yang telah diajukan? Benarkah ancaman pasal berlapis masih mengintai? Benarkah pula Raffi menolak untuk direhab? Keterangannya bentar ya. Sorry. Dulu ya. Raffi mau kemana Pak? Pak ini mau kemana Pak? Pak. Inilah babak baru perkembangan kasus Raffi Ahmad yang kemarin baru saja berulang tahun. Hasil pemeriksaan dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur yang akan menjadi second opinion kemarin dibuka oleh Badan Narkotika Nasional di depan media. Hasilnya seolah tak menggoyahkan hasil tes di BNN. Buntutnya, ancaman pasal berlapis tetap membayangi Raffi. Penangguhan penahanan yang dilancarkan Hotma Sitompul pun masih belum jelas. Karena hingga kemarin, menurut Kabag Humas BNN Kombes Pol Sumirat Duyanto, pengajuan penangguhan penahanan itu masih dibahas penyidik. Dan anehnya, walaupun hasil pemeriksaan dari RSKO sudah dibuka di depan media oleh pihak BNN, kemarin Ami Kanita, ibunda Raffi yang datang ke BNN untuk menjenguk putra tersayangnya, justru sama sekali belum tahu. Hingga melangkah ke dalam lift BNN, Ami mengaku masih menunggu hasil itu. Bisa ke atas nggak? Anda udah mengetahui tentang hasil RSKO di mana tak? Belum tahu. Bawa apa Tante? Buat penilaian makanan nggak? Udah tadi. Bawa makanan apa? Makanan apa ya? Ikan. Suka ikan ya Raffi Tante ya? Sengaja titipan dari Raffi atau gimana Tante? Enggak lah. Standar aja, makanan standar. Gimana keadaan Raffi Tante, sehat? Alhamdulillah sehat. Tante, hari ini hasil dari SKO kan udah keluar nih Tante. Gimana Tante? Belum. Saya lagi masih menunggu. Sorry Mas, Tahu Raffi di atas gimana? sebelah sini aja. Enggak ada apa-apa. Ada acara keluarga apa? Enggak, cuma saya sama adiknya aja. Yang spesial apa tak kemarin Tante? Enggak, berdoa aja, nggak ada yang spesial. Oh Tante masih kado apa? Nggak ada kado. Kan kemarin tentang Yuni Saranjung Raffi kan gimana Tante? Kanan ya. Udah masuk. Sorry Mas. Iya, Mas. Sorry. Masuk dulu ya. Tante. Ke lima. Yang pasti kalau sampai saat ini masih dikenakan pasal 111, 112, 132, 133, dan juga 127. Yang pasti kita sekarang ini kalau sesuai dengan pasal-pasal yang ada, itu kalau memiliki, menguasai barang tidak pasal 111 dan 112 itu minimal 4 tahun. Kemudian kalau pasal 127 itu rehabilitasi. Jadi tergantung nanti proses ini yang mana kan. Termasuk pengadaan tempat juga gitu Pak. Ya, di 133, 132. Apa? Bukan tambahan, namanya vonis hakim kan primer, sekunder, tersier. Mana yang diterapkan oleh hakim nanti kan di situ. Penangguhan penahanan pasti masih dibahas oleh penyidik, kami belum dapat informasinya. Kemarin ada yang saya dengar ada 2 saksi, tapi siapa-siapa kita masih menunggu. Kita berharap hari ini bisa segera mendapatkan siapa saksi yang meringankan dan bisa memberikan keterangannya di depan penyidik sehingga kelengkapan berkas sesegera mungkin juga bisa selesai. Tak lama setelah kedatangan ibundanya, tiba-tiba secara mengejutkan tepat pukul 6 sore, Raffi pun dibawa keluar dari kantor BNN. Begitu cepat prosesnya, hanya dalam hitungan detik, dari lift hingga masuk ke mobil. Meskipun dikelilingi awak media, Raffi tak juga buka suara. Jepretan kamera dan permintaan wartawan agar Raffi membuka kaca dan angkat bicara tidak membuahkan hasil. Kaca mobil tetap tidak terbuka. Mobil yang membawa Raffi pun nyatanya langsung menuju tempat rehabilitasi Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Seperti inilah detik-detik saat Raffi dipindah dari BNN ke Lido, Sukabumi. Pak, ini mau kemana Pak? Pak.
Tidak lama Bang, kita pintu Bang. Sini Pak, sini Pak. Mundur. Di belakang. Belakang. Wih, hati-hati ditipu, ada dua yang tutup. Rafi kebukan ya? Kondisi Raffi di sini kita terima dengan baik ya, dia kooperatif, mengikuti program apa adanya dia ikutin. Jadi tadi pertama proses kesehatan dia ikuti apa adanya dan dia masuk ke DOM sesuai SOP kita. Apapun tidak bawa pakai seragam kita. Sama semua yang lain dia masuk dalam asrama, diisi oleh 30 orang per asrama itu, dia masuk gabung di situ. Sejak hari ini jam berapa ini? Barusan berangkat 6:20 RA menjalani dibawa ke Lido, tempat rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang ada di Desa Watesjaya, Lido, Bogor, untuk melaksanakan rehabilitasi sementara sambil menunggu proses hukum. Jadi yang pasti sementara sambil menunggu proses hukum itu yang kata kuncinya. Pasti sampai saat ini dia nggak mau ketemu sama media. Raffi nyatanya digelandang ke Lido Sukabumi untuk melakukan rehabilitasi kemarin. Lantas, apa alasan pihak BNN memindahkan Raffi ke Lido? Benarkah Raffi direhab? Dan ternyata hasil pemeriksaan dari RSKO menyarankan hal tersebut. Dikhawatirkan berlanjut, Raffi yang masih dalam tahap pengguna rekreasional dikhawatirkan berlanjut mengalami ketergantungan bila tidak direhab secara medik. Setelah hari Jumat kemarin, Badan Narkotika Nasional menerima hasil pemeriksaan baik fisik maupun psikis dari saudara RA, khususnya dari pemeriksaan dari RSKO, dan sudah dilakukan rapat dengan tim Badan Narkotika Nasional yang lain. Hasilnya itu kita akan paparkan sekarang bahwa disimpulkan adanya suatu pola penggunaan zat golongan stimulansia dengan pola recreational user yang dapat memiliki kecenderungan berlanjut ke arah ketergantungan terkait dengan aspek sosial dan pekerjaannya. Hasil ini sama dengan hasil yang didapatkan sebelumnya oleh tim jajaran kami di rehabilitasi. Yang diperiksa apa? Yang diperiksa itu karena manusia yang diperiksa dua. Satu fisiknya, kedua psikis, jiwanya. Saya sudah melihat rekamannya, Direktur Rumah Sakit KO, RSKO sudah mengatakan dia tidak tergantung dan tidak menggunakan. Hasil pemeriksaan RSKO, kalau dia berlanjut ya, dia bisa terjadi ketergantungan. Saran ya. Terperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi medik. Sama juga dengan saran kita. Kita mau tanya dulu, kenapa direhab? Apakah ada ketergantungan? Apakah sebagai pengguna? Hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional dan hasil pemeriksaan dari RSKO baik secara fisik maupun psikis sudah bisa disampaikan dan sudah dijelaskan, dan ini akan menjadikan bahan pertimbangan daripada penyidik
untuk melakukan langkah-langkah berikutnya. Kuasa hukum Raffi yang semalam ikut serta menuju Lido mendampingi Raffi tak bisa menerima host dahsyat ini diperlakukan bak pecandu yang dikirim ke tempat rehabilitasi di Lido, Sukabumi. Hal serupa juga dirasakan Raffi, namun sebagai tersangka, apa daya tak mampu menolak. Raganya mengikuti apa yang diperintahkan BNN untuk berangkat ke Lido guna menjalani perawatan. Tapi karena merasa dirinya bukan pecandu, Raffi menolak menandatangani berita acara pembantaran dirinya ke Lido, Sukabumi. Bagi Raffi, menandatangani berita acara itu sama saja mengakui dirinya sebagai pecandu karena merasa sehat dan tidak memiliki ketergantungan kepada obat penambah stamina yang disebut-sebut mengandung metilon. Maka Raffi tak mau membubuhkan tanda tangan saat disodori berita acara pengiriman dirinya ke Lido, Sukabumi. Tadi juga pada saat disodorkan berita acara pembantaran oleh BNN, Raffi memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara pembantaran ke BNN ini karena Raffi merasa dia sehat walafiat kok, namanya dibantarkan itu kan harus sakit. Dia juga merasa dia bukan pencandu, bukan pengguna. Jadi buat apa harus dibantarkan, makanya tadi memutuskan untuk menolak tanda tangan. Kalau tanda tangan ini kan berarti dia mengakui dong, kalau dia mencandu, pengguna. Sementara klien kami ini dalam keadaan sehat. Meski tidak mau menandatangani berita acara, Raffi tetap menginap di Lido, Sukabumi kemarin. Dan tak berapa lama Raffi sampai di Lido, diam-diam nyatanya Wanda ikut mengantar dan menemani Raffi di tempat rehabilitasi itu. Benarkah ini membuktikan bahwa mereka memang sepasang kekasih? Begitu spesialkah Raffi bagi Wanda hingga artis yang telah menjadi anggota DPRD DKI ini rela menempuh jarak berkilo-kilometer menuju Sukabumi? Lalu bagaimana dengan Yuni Syara? Mengapa saat tampil menyanyi, Yuni memeluk salah satu penggemar Raffi? Benarkah ia masih memikirkan Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Iya harus dong, harus. Sebagai bentuk dukungan. Iya Mbak. Enggak. Diam-diam, Wanda Hamidah ikut mengantar dan menemani Raffi ke Lido, Sukabumi. Berkilo-kilo jarak menuju Sukabumi. Apa yang membuat Wanda setia menemani Raffi? Benarkah ini membuktikan bahwa mereka memang dekat? Lalu bagaimana dengan Yuni Syara? Pasca ditolak jenguk Raffi, benarkah Yuni sudah melupakan Raffi? Tapi mengapa saat tampil menyanyi, Yuni memeluk fans Raffi?